Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Megantoro dengan NIM 2017 101103111065 akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang merupakan produk barang yang berupa tas laptop dari perusahaan Free. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan Free. Free adalah perusahaan yang bekerja dalam bidang produksi yang menyediakan berbagai macam aksesoris laptop untuk mempercantik tampilan laptop customer, baik tas dan sebagainya. Target pasar kami dari tingkat anak-anak sampai dewasa. Dalam rencana pengembangan usaha, kami bergerak lebih ke dunia maya atau online. Kami melihat peluang yang lebih besar dari penjualan online. Dilihat dari banyaknya pengguna gadget atau smartphone. Mereka dapat melihat produk kami dari mana dan kapan saja, tanpa harus datang ke tempat kami. Prospek pengembangan ini kami optimis bisa meningkatkan penghasilan perusahaan kami. Ini adalah produk kami yang polos, contohnya seperti ini. Ntar desain bisa request sesuai selera customer. Keunggulan produk kami yang pertama adalah desain aksesoris selalu update setiap hari. Yang kedua, harga lumayan jauh lebih terjangkau dikarenakan tidak kena pajak. Yang ketiga, customer bisa merequest desain untuk item yang mereka inginkan. Dan yang keempat, ada efisiensi waktu tanpa harus COD. Pembeli bisa bertransaksi lewat e-money atau e-banking. Setiap minggu kami menargetkan minimal 15 item terjual. Data ini kami dapatkan berdasarkan perhitungan yang kami lakukan agar perputaran uang dalam perusahaan berjalan dengan baik. Rencana pendapatan perusahaan per bulan jika produk terjual sebanyak target minimal yaitu 15 item dengan modal produksi Rp500.000 dan kami jual di pasaran dengan harga Rp80.000 per item, maka kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000 per bulan. Estimasi modal yang kami butuhkan sekitar Rp500.000. Modal tersebut diperlukan untuk pengadaan barang modal yang nantinya kami jual kembali. Dalam sistem bisnis, kami membeli produk mereka dengan sistem kredit. Dari modal awal kami memberikan uang muka sebagai tanda kesepakatan bisnis. Berikut ada data perusahaan, yaitu nama perusahaan startup yang kami punya adalah Free. Bidang usaha di barang, jenis produk atau jasa tas laptop. Alamat perusahaan Jalan Sedap Malam nomor 1 RT 12 RW 04 Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Berikut nomor telepon atau fax, website atau email. Bank perusahaan yang kami pakai adalah BRI. Bentuk badan perusahaan Home Industry dan mulai berdiri pada bulan Januari tahun 2016. Selanjutnya biodata pemilik atau pengurus, yaitu saya sendiri Ari Megantoro, berkedudukan di CEO atau co-founder, kelahiran Ponorogo 17 Januari tahun 1998, alamat Jalan Sedap Malam nomor 1. Nomor telepon saya 0229 029 235 93434. Berikut ada email. Pendidikan terakhir saya adalah sarjana hukum S1, Institusi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pengalaman kerja Badan Hukum PT Banyumas. Saya telah melakukan beberapa analisis, yaitu analisis pasar dan pemasaran. Produk yang dihasilkan, jenis produk yang kami hasilkan adalah tas pengaman laptop. Karakteristik produk memiliki tempat stick untuk para gamer. Aksesoris tambahan ada mousepad dengan desain yang futuristik. Gambaran pasar, kegiatan pemasaran dan promosi yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah personal selling. Meskipun basic penjualan kami adalah penjualan online, kami juga menjual produk kami melalui offline. Offline dalam arti kami menjajakan produk kami dengan menawarkan langsung kepada customer. Yang kedua ada pameran. Untuk meluaskan jangkauan bisnis, kami mengikut sertakan produk kami dalam beberapa pameran baik skala besar maupun kecil.
Dan yang ketiga ada brosur. Dalam bisnis tentu ada advertising atau iklan. Untuk mengenalkan produk perusahaan kami, brosur adalah media iklan yang kami pilih selain dari iklan online yang kami buat. Selanjutnya ada advertising atau iklan. Iklan yang pernah perusahaan kami buat adalah dari media online berupa iklan berbayar atau gratis. Selanjutnya target atau segmen pasar yang dituju. Kami menargetkan pemasaran produk kami pada individu, terutama pada remaja yang memiliki laptop berusia sekitar 12-25 tahun, baik pria ataupun wanita yang mempunyai daya tarik yang tinggi pada produk kami. Selanjutnya ada proyeksi penjualan. Kami melakukan survei. Dari era modern ini, hampir setiap remaja mempunyai laptop atau notebook, dan berbagai laptop atau notebook mempunyai banyak macam model seperti touchscreen, MacBook, dan lain-lain. Dari situlah kami memanfaatkan kesempatan ini yang pastinya lebih praktis dan mempunyai daya tarik yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Kami mempunyai beberapa strategi, yaitu yang pertama ada pengembangan produk. Kami akan melakukan pengembangan produk dengan cara melakukan inovasi-inovasi dan menciptakan hal baru untuk bisa menarik perhatian pelanggan yang bertujuan agar produk yang kami keluarkan dapat bisa bersaing di pasaran lokal maupun internasional. Yang kedua ada pengembangan wilayah pemasaran. Kami melakukan pengembangan dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak atau perusahaan tertentu yang bertujuan bisa memperluas wilayah perusahaan. Yang ketiga ada kegiatan promosi. Kami melakukan kegiatan promosi melalui media cetak maupun elektronik seperti brosur dan website yang bertujuan untuk memperkenalkan produk yang kami buat kepada masyarakat. Selanjutnya ada strategi penetapan harga. Penetapan harga yang kami berikan memperhitungkan berdasarkan harga di pasaran, kualitas, kerumitan desain, serta jarak pendistribusian. Kemudian kami memiliki beberapa analisis, yaitu yang pertama adalah analisis pesaing. Di sini saya mencantumkan 4 pesaing, yaitu yang pertama adalah Lazada. Seperti yang diketahui, Lazada memiliki keunggulan yaitu situs yang sangat populer. Tapi Lazada sendiri mempunyai kekurangan seperti harga yang dicantumkan di Lazada itu biasanya belum termasuk ongkir. Pesaing kedua ada Bitkom. Bitkom memiliki keunggulan yaitu tempat yang strategis, tapi Bitkom juga memiliki kelemahan yaitu pelayanannya yang kurang. Selanjutnya ada Kotakom. Kotakom sendiri menurut saya mempunyai keunggulan yaitu sangat banyak variasi, tapi Kotakom memiliki kelemahan tempat kurang strategis. Kemudian pesaing yang selanjutnya adalah Senyum Media. Senyum Media ini memiliki keunggulan tempat telah populer. Ini Senyum Media ini offline store ya. Tapi Senyum Media ini mempunyai kelemahan yaitu variasinya sangat kurang atau jenis-jenis produk yang mereka jual. Selanjutnya saya masuk ke saluran distribusi. Yang pertama di sini wilayah pemasaran saya memusatkan untuk wilayah pemasaran yaitu yang paling besar di lokal sebesar 85% dan nasional sebesar 15%. Selanjutnya ada jalur distribusi. Kami memiliki 2 jalur distribusi yang bisa kami pakai, yaitu yang pertama adalah jalur individu, yang kedua adalah jalur distributor. Kemudian ada rencana lokasi counter penjualan. Jadi kami memiliki lokasi counter ya, jadi bukan toko fisik gitu, tapi berupa stand, yaitu kami akan membangun di dekat area kampus. Yang kedua, kami juga menitipkan barang di warnet atau game center. Kadang kami membuka stand di Car Free Day. Analisis produksi. Di sini kita masuk di proses produksi. Di tas laptop ini memiliki tiga proses ya. Yang pertama adalah desain. Kami mendesain ini menggunakan komputer. Tapi desain ini tidak memerlukan bahan baku. Selanjutnya proses sablon.
Di proses sablon kami membutuhkan bahan baku adalah cat. Untuk melakukan sablon ini sudah memakai mesin. Kemudian yang terakhir uji kelayakan. Di sini uji kelayakan di sini yang dimaksud ada beberapa tahap ya, yaitu menguji ketahanan tas, terus mengecek kembali seperti jahitan-jahitan. Biasanya yang pernah terjadi itu seperti jahitan yang kurang bagus. Dan yang terakhir kita menguji sablon. Sablon itu apakah bisa awet atau tidak. Terkadang di bagian penyablonan ini juga ada beberapa error. Kemudian bahan baku dan penggunaannya. Bahan baku yang pertama di sini ada kain. Kain rata-rata kami memerlukan 50 meter per bulan, dan kain ini kami dapatkan dari home industry. Yang kedua ada spons. Spons ini rata-rata per bulan kami membutuhkan sekitar 7 lembar. Nah, spons ini kami dapatkan dari home industry juga. Terus yang selanjutnya ada resleting. Resleting rata-rata per bulan kami membutuhkan 5 kodi, bisa kurang bisa lebih. Ini resleting juga kami dapatkan dari home industry juga. Kemudian tali kain kami membutuhkan sekitar 10 roll per bulan. Ini juga dari home industry. Selanjutnya karet juga 10 roll per bulan. Ini juga dari home industry. Yang terakhir ada bahan sablon 3 kaleng atau 1 kg. Ini kita dapatkan di Dita Correction. Mengapa kami selalu mengambil dari home industry? Karena rata-rata home industry memiliki harga yang terjangkau, relatif murah kalau di home industry. Selanjutnya kita masuk di kapasitas produksi. Di sini yang dimaksud kapasitas produksi adalah fasilitas dan mesin produksi yang kami punya. Kami sekarang memiliki mesin jahit jumlahnya kami memiliki mesin jahit berjumlah 5, mesin sablon 1. Jadi total mesin yang ada di home industry kami adalah 6. Oke, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Home industry produk tas laptop secara waktu home industry produk tas laptop secara waktu produksi memerlukan waktu yang cukup lama, akan tetapi dengan harga jual yang cukup rendah dan kualitas bahan baku yang baik serta desain yang disesuaikan dengan mode saat ini, tentu memiliki peluang yang cukup bagus. Selain itu, tingkat persaingannya rendah membuat usaha ini mempunyai prospek yang cukup cerah. Namun rendahnya daya beli masyarakat yang lebih memilih produk di toko-toko aksesoris laptop yang lebih diminati akan menjadi hambatan sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.